Kadang aku bertanya, kenapa aku harus suka sama dia? Aura, namanya aja udah secantik orangnya. Tapi apa iya orang seperti aku bisa dapat perhatian dari gadis sepertinya? Mimpi kali kamu, Yudo. Itu si Yudo tuh lagi liatin Mbak Aura lagi, hahaha. Iya tuh, dasar si muka tompel pas-pasan. Mbak Aura nggak bakal mau sama dia pasti. Udah jelek, ngarep pula, hahaha. Mereka tertawa, mereka hina aku. Tapi aku yakin kalau aku terus berusaha, suatu hari Aura bakal lihat siapa aku sebenarnya. Aku gak cuma rupawan, aku juga punya hati. Tapi apa hati aja cukup buat seseorang kayak dia? Hari ini aku harus ngomong, aku harus jujur sama dia. Kalau aku terus menunggu, aku bakal nyesel seumur hidup. Mas Yudo, kok di sini? Ada apa ya? Ini buat kamu. Aku tadi lihat bunga ini di ladang. Bagus kayak kamu. Terima kasih Mas, tapi aku nggak bisa nerima ini. Maksudnya aku nggak mau kasih harapan yang salah. Aku ngerti Aura. Aku cuma pengen lihat kamu bahagia. Itu aja udah cukup buat aku. Maaf Mas, aku hargai niat baiknya, tapi aku nggak bisa. Aku harap Mas Yudo ngerti ya. What about me? What about me? What about me and you together? Itu bukan pertama kalinya aku ditolak. Tapi kenapa sakitnya beda? Kayak ada sesuatu di dadaku yang kosong, hilang. Aura, apa aku segitu gak pantasnya ya buat kamu? Yudo, mukamu kusut amat, lagi galau ya? Biasa nih soal cewek kan. Pak Karto, orang kayak aku ini apa pantas suka sama cewek cantik? Hohoho. Wah, ini pertanyaan berat, tapi nggak ada yang nggak mungkin, Yudo. Kalau kamu mau, ada cara yang bisa aku bantu. Cara? Maksudnya gimana? Ilmu pelet, Yudo. Orang zaman dulu sering pakai, tinggal bawa barang pribadinya, terus aku ritualin. Gak lama dia bakal nempel ke kamu. Pelet? Itu kan ilmu hitam, Pak. Saya nggak tahu apa saya berani atau enggak, itu urusan kamu. Kalau kamu mau, ya harus ambil langkah. Apalagi yang mau kamu tunggu? Aura jelas-jelas nggak mau sama kamu kan? Kalau saya mau, apa yang harus saya lakukan, Pak? Bawa barang pribadinya, pakaian dalamnya kalau bisa. Itu syaratnya. Setelah itu serahkan ke saya. Sisanya biar saya yang urus. Pakaian dalam Aura, gila. Ini gila banget. Tapi kalau ini satu-satunya cara supaya dia lihat aku harus coba. Aura, aku cuma pengen kita bisa bahagia bareng. Maaf kalau aku harus ambil jalan ini. Ini gila, aku tahu ini gila. Tapi kalau ini satu-satunya cara buat bikin Aura jadi milikku, aku gak peduli. Aura, maaf, aku cuma pengen kamu sama aku. Ayo Yudo, cepet, jangan lama-lama. Gak boleh ada yang tahu. Ini aja, cuma ini. Habis ini semuanya bakal berubah. Aura, ini bukan salahmu. Ini salahku karena terlalu pengen kamu jadi milikku. Mas Yudo, lagi ngapain di sini malam-malam? Hari ini aku cuma tadi lewat sini aja. Anginnya enak ya malam ini. Lewat sini? Malam-malam begini di dalam halaman belakang rumahku. Kok kayaknya aneh Mas? Aku lihat tadi Mas kayak ngambil sesuatu di jemuran. Enggak kok. Kamu salah lihat Rini. Aku nggak ngambil apa-apa. Bener Mas, jangan bohong. Kak Aura nggak suka kalau ada orang sembarangan masuk ke halaman rumah. Udah bawa barangnya. Ini Pak barangnya. Sing.
Tangan dan mulutnya bergerak seperti orang kesurupan. Aku nggak ngerti apa yang dia baca, tapi rasanya aneh. Kayak ada sesuatu yang berat di udara menekan dadaku. Udah selesai, barang ini udah aku isi energi. Aura bakal mulai ngerasain pengaruhnya besok. Jadi Aura bakal suka sama aku, Pak. Ho 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 ho. Kalau energinya bekerja seperti yang diharapkan, iya. Tapi ingat Yudo, kalau niatmu nggak tulus, bakal ada akibatnya. Akibat? Maksudnya gimana, Pak? Ilmu kayak gini gak main-main Yudo. Kalau niatmu cuma ego atau nafsu, dampaknya bisa kacau. Gak cuma ke kamu, tapi juga ke dia. Ingat itu. Aku ngerti, Pak. Aku bakal tanggung semuanya. Aku cuma pengen Aura jadi milikku. Di kepalaku cuma ada satu hal, Aura bakal sama aku. Aku gak peduli sama peringatan Pak Karto. Yang penting Aura bakal lihat aku, cinta sama aku. Kenapa aku bisa mimpi kayak gitu? Aku mimpi buruk terus, kayak ada yang narik aku, kayak aku tenggelam. Kak, kenapa? Kau mimpi buruk lagi? Iya, mimpi buruk itu lagi, Rini. Aku nggak tahu kenapa. Rasanya kayak ada sesuatu yang nahan aku. Aku nggak bisa keluar. Kak, ini nggak wajar. Kamu sakit terus, tapi dokter bilang nggak ada apa-apa. Aku rasa ada yang ganggu kamu. Tapi siapa, Rini? Kenapa? Aku nggak pernah nyakitin siapa-siapa. Kak, aku janji bakal cari tahu. Ini nggak biasa, ada yang nggak beres. Dan aku bakal cari siapa yang bikin kamu kayak gini. Siapapun yang bikin Kaura jadi kayak gini, dia harus tanggung jawab. Aku nggak bakal diam aja. Aku tahu Bima nggak bakal percaya ini awalnya, tapi dia satu-satunya orang yang bisa bantu aku sekarang. Kalau ada yang tahu tentang hal-hal aneh kayak gini, itu dia. Ini, kamu ngapain di sini malam-malam? Ada apa? Ini darurat. Aku butuh bantuanmu, Bima. Ini soal Kaura. Aura, kenapa? Dia sakit. Apa yang terjadi? Ini bukan sakit biasa. Aku nggak tahu gimana jelasinnya. Tapi dia sering mimpi buruk. Badannya makin lemas. Terus dokter bilang dia sehat. Kamu ngerti kan maksudku? Ini pasti ada yang nggak beres. Tunggu, kamu yakin ini bukan cuma karena tekanan atau stres? Aura mungkin lagi banyak pikiran. Kadang itu bikin tubuh bereaksi aneh. Aku tahu bedanya, Bima. Kaura bukan orang yang gampang stres, apalagi sampai sakit kayak gini. Aku yakin ada yang ngelakuin sesuatu ke dia. Oke. Kalau kamu yakin, aku bakal bantu. Tapi aku perlu tahu semua detailnya. Kamu bilang dia sering mimpi buruk. Apa ada tanda lain yang aneh? Iya, Bima. Mimpi buruknya itu aneh banget. Dia bilang kayak ada yang narik dia, kayak tenggelam. Terus dia gak punya tenaga, mukanya pucat, dan badannya semakin kurus. Aku curiga ini semacam ilmu hitam. Kalau itu benar, kita harus tahu siapa yang ngelakuin dan kenapa. Aku bakal coba cari petunjuk. Tapi Rini, kamu tahu kan ini gak bakal mudah. Apalagi kalau emang ada campur tangan orang lain. Aku nggak peduli seberapa susah ini, Bima. Aku harus lindungi ke Aura. Kamu ngerti kan? Aku ngerti. Oke, kita mulai sekarang. Kita kumpulin semua informasi, terus cari sumber masalahnya. Bima selalu punya cara buat bikin aku yakin. Meski aku takut tahu aku nggak sendirian. Kami harus tahu siapa yang udah bikin semua ini terjadi. Yudo, iya saya sering lihat dia mondar-mandir ke gubuk Pak Karto, tapi saya nggak tahu dia ngapain di sana. Tumben-tumbenan dia sering ke tempat itu. Pak Karto, itu dukun tua kan? Dia masih aktif bantu orang. Iya mas, dia sering bantu orang, tapi caranya salah. Ya gitu deh, kadang bikin orang takut juga. Permisi Pak, apa Bapak tahu tentang Pak Karto? Bisa beritahu yang Bapak tahu ke saya? Pak Karto, itu dukun tua yang di pinggir desa kan? Saya sering lihat Yudo ke sana belakangan ini, tapi saya nggak tahu dia ngapain. Bapak tahu kapan terakhir lihat dia ke sana? Mungkin minggu lalu, tapi saya nggak perhatikan banget. Anak muda itu memang sering kelihatan aneh belakangan ini. Nama Yudo muncul berkali-kali. Hatiku langsung mendidih. Aku tahu dia suka ke Aura, tapi nggak pernah aku sangka dia bakal seberani ini. Kita harus langsung cari Yudo. Kalau dia ngelakuin ini, kita harus pastikan sebelum terlambat. Iya, aku nggak mau nunggu lebih lama lagi. Kita temuin dia sekarang.
Rini, Bima, ada apa kesini? Tumben banget. Mas Yudo, aku mau tanya sesuatu. Aku mau kamu jawab jujur sekarang juga. Tanya apa? Aku nggak ngerti maksudmu, Rini. Kamu tahu kenapa kau rasa sakit-sakitan kan? Aku tahu kamu sering ke tempat Pak Karto. Ngapain kamu ke sana, Mas? Aku nggak tahu apa-apa. Aku cuma kesana buat ngobrol. Pak Karto kan orang tua yang sering cerita-cerita. Jangan bohong Yudo, kita tahu kamu udah pakai sesuatu buat Aura. Ngaku aja sebelum semuanya tambah buruk. Ditambah lagi waktu itu aku pergokin kamu di halaman belakang rumah. Ayo jujur. Iya, aku ngelakuin itu. Aku nyolong sempak Aura dan minta Pak Karto buat bantu aku. Tapi aku nggak ada niat jahat. Aku cuma pengen dia suka sama aku. Aku nggak tahu bakal jadi kayak gini. Kamu sadar nggak apa yang udah kamu lakuin? Kamu nyakitin dia, bikin dia menderita. Cuma buat ego kamu sendiri. Kamu pikir itu cinta? Itu obsesi, Mas. Aku nggak percaya kamu bisa serendah ini Yudo. Kalau kamu benar-benar cinta Aura, kamu nggak bakal bikin dia kayak gini. Cinta nggak nyakitin. Aku lihat dari wajah Yudo yang penuh rasa bersalah. Tapi itu nggak cukup. Luka yang dia buat ke Aura terlalu dalam. Aku nggak tahu apa dia benar-benar menyesal atau cuma takut ketahuan. Balai desa malam itu terasa penuh sesak, lebih ramai dari biasanya. Semua orang datang setelah kabar tentang apa yang dilakukan Yudo tersebar cepat. Aku nggak tahu lagi, apakah aku butuh dengar permintaan maafnya atau cuma pengen dia pergi dan nggak pernah muncul lagi. Semua ini sudah terlambat. Kaura sudah terluka terlalu dalam. Yudo, seluruh desa sudah tahu perbuatanmu. Kami semua ingin tahu apa yang mendorongmu melakukan hal sekeji ini terhadap Aura. Jelaskan dirimu. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku hanya ingin Aura menyadari aku, Pak. Aku nggak ada niat untuk menyakitinya. Aku nggak tahu kalau itu bakal jadi begini. Aku benar-benar salah. Kamu cuma ingin Aura suka sama kamu, dan kamu bisa begitu kejam sama dia sampai-sampai bikin dia sakit. Kamu nggak pantas ada di sini, Yudo. Kita semua tahu siapa kamu sekarang. Kamu tahu nggak, Mas Yudo? Aura sekarang jadi seperti mayat hidup gara-gara perbuatan kamu. Kamu cuma peduli sama dirimu sendiri dan ego kamu. Kalau kamu benar-benar cinta, kamu nggak bakal pilih cara kotor kayak gitu. Aku tahu aku salah banget. Aku siap dihukum. Aku nggak akan lari dari apa yang udah aku lakuin. Semua ini salah aku. Maafkan aku. Semua maafkan aku, Aura. Kamu nggak punya hak untuk meminta maaf. Kaura udah hampir mati karena perbuatanmu, dan kamu cuma menyesal sekarang. Tunggu Rini, kita nggak cuma menyalahin Yudo. Ada satu orang lagi yang harus bertanggung jawab. Pak Karto juga harus menjawab di sini. Pak Karto diusir, dan meski itu sedikit memberi ketenangan, aku tetap merasa kosong. Aku cuma ingin Kak Aura sembuh, tapi hati kecilku tahu kalau itu cuma harapan kosong. Bagaimana kalau dia nggak pernah bisa kembali seperti dulu? Bagaimana kalau dia udah kehilangan segalanya karena perbuatan Yudo dan Pak Karto? Hari itu semuanya terasa terlalu berat. Aura nggak pernah benar-benar sembuh. Tubuhnya terlalu lemah, jiwanya terlalu lelah. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Kita semua terjebak dalam kesedihan yang dalam. Hanya ada penyesalan yang mengambang di udara dan harapan yang semakin pudar. Kenapa harus Kak Aura yang mengalami semua ini, Rini? Kenapa dia? Kenapa nggak kita yang harus ngerasain semua penderitaan ini? Aku nggak tahu, Bu. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu harus jawab apa. Maaf, aku nggak kuat lagi, Rini. Maafin aku nggak bisa bertahan. Jangan ngomong gitu, Kak. Kamu pasti sembuh. Kamu harus sembuh. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku capek, Rini. Aku udah capek. Maafin aku nggak bisa lagi. Ketika tangan Kaura terlepas dari genggamanku, rasanya ada bagian dari diriku yang hilang. Dunia terasa begitu kosong dan gelap. Aku nggak bisa nyalain siapapun selain Yudo dan Pak Karto. Mereka yang merusak semua ini. Mereka yang menghancurkan hidup kita. Kenapa dunia harus kejam ini? Kenapa orang seperti mereka bisa melakukan hal seperti itu tanpa konsekuensi? Kenapa Tuhan? Aku nggak punya tempat lagi di desa ini. Semua orang telah membenciku, dan aku tahu itu salahku. Tapi rasa bersalah ini nggak akan pernah hilang meskipun aku pergi sejauh apapun itu. Aku nggak bisa memperbaiki semuanya. Aku sudah terlambat.
Aura, maafin aku. Aku gak pantas buat minta maaf, tapi aku cuma pengen kamu tahu. Aku benar-benar menyesal. Aku berharap kamu bisa maafin aku, meskipun aku tahu itu gak pernah cukup. Kak bilang cinta gak cukup buat memperbaiki semuanya. Ketulusan itu yang harus ada. Kalau enggak, cinta itu cuma bakal jadi luka. Kak Aura pergi dan aku cuma bisa berharap gak ada lagi yang ngalamin hal yang sama. Aku gak mau ada lagi yang menderita karena cinta yang dipaksakan.